semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Di video kali ini aku bakalan bahas mengenai 5 bahasa cinta yang biasa dikemukakan oleh anak-anak. Jadi gak hanya orang dewasa aja nih yang punya ekspresi bahasa cinta, tapi anak-anak juga punya. Dan hal ini perlu diketahui oleh kita sebagai orang tua, pengasuh ataupun tante yang memiliki ponakan. Di sini aku bakalan bahas mengenai 5 bahasa cinta tersebut yang kita rangkum dari ahli relationship dari Amerika, yaitu Dr. Gary Chapman. Bagaimana 5 bahasa cinta tersebut dan apa-apa aja dan bagaimana tips and triknya untuk mengetahui 5 bahasa cinta anak? Disimak di video berikut ini ya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Halo teman-teman semuanya, saat ini aku udah ngobrol bareng teman aku di Magister Profesi Psikologi, ada Yaya dan Mbak Dian. Halo. Oke teman-teman, jadi di sini aku bareng Yaya dan Mbak Dian bakalan ngobrolin lebih lanjut lagi mengenai 5 bahasa cinta yang telah dikemukakan oleh Gary Chapman. Ada quality time, ada gift, ada word affirmation, ada act of service, dan ada physical touch. Nah, yang pertama adalah quality time. Beda ya, quality time yang dirasakan oleh anak-anak sama orang dewasa. Ya nggak sih? Jadi kalau quality time anak-anak nih ya, kalau quality time anak-anak misalnya menggambar bersama, aktivitas yang dilakukan bersama, atau bahkan hal yang sederhana aja seperti pengalaman ya, ponakanku kayak diajak ke supermarket, itu menurut dia tuh udah excited banget gitu kan, diajak ke supermarket, ikut aktivitas bersama kayak milih mau beli apa ini, oh ini mau beli buah ini, nah dia ikut ambil, masukin ke troli, nah itu udah seneng dia. Emang tipe, kalau ponakanku sih tipenya yang love language-nya quality time. Macam-macamnya banyak ya. Kalau quality time bisa bikin kue bersama, bisa mencuci piring bersama. Jadi ketika kita nemenin anak buat ke supermarket, bikin kue bersama, nemenin main sepeda, kayak anak tuh ngerasain bahwasannya oh orang tuanya juga cinta nih sama dia karena udah nemenin dia bermain sepeda, bikin kue dan lain-lain. Ya kan? Iya benar. Kan dia merasa kalau minta gitu loh, dia minta ayo mewarnain gitu loh. Jadi kalau cuma dikasih selebaran kertas sama alat warna aja gitu, crayon, pensil warna, dia nggak mau kalau dia sendiri. Dia maunya kertasnya dua. Misalnya aku ambil kertas, dia juga ambil kertas, aku ambil crayon, dia juga ambil crayon. Jadi maunya barengan. Kalau salah satunya berhenti, salah aku berhenti nih, dia juga nggak mau lagi nerusin. Kecuali kalau aku bilang aku berhenti sebentar, nanti kita ngelanjutin lagi bersama-sama, baru dia mau ngelanjutin bersama-sama. Tuh kayak mungkin ngerasa kayak disuruh gitu kali ya, kalau misalnya ngelakuinnya sendiri. Dia sukanya melakukannya tuh bersama-sama, mau liburan ya bareng-bareng, jalan-jalan, buat sekedar lari-lari, sepedaan, dia udah senang. Jadi ibaratnya ketika kita menemani mereka ngerasa kalau kita tuh juga memberikan cinta kepada mereka. Jadi kayak misalnya tuh kemarin kan yang website yang aku ceritain, dia tuh bilangnya kalau anak itu bisa merasakan cinta dari orang tua atau pengasuhnya itu dengan cara mereka menyempatkan waktu untuk si anak gitu. Jadi bisa dilihat juga kalau misalnya anaknya tuh suka ngomong misalnya nih ke Mbak Dian ya, Tante Dian coba lihat deh aku ngelakuin ini gitu, aku lakuin ini, dia tuh pengen kita tuh nemenin apa yang lagi dia lakuin gitu loh, kayak cara nariknya gitu kan. Kalau contoh Mbak Dian kan dari kayak langsung ditemenin ya, kalau ini katanya cara menariknya kayak gitu. Jadi kayak anak tuh juga punya bahasa tersendiri untuk menarik orang tua atau pengasuhnya atau siapapun itu agar masuk ke tipe bahasa cintanya tadi, ya nggak sih? Misalnya kayak dia emang suka quality time, secara tidak langsung dia bakalan ngajak orang tua atau siapapun itu untuk masuk ke dunia dia agar bisa ngerasain quality time bareng. Iya benar. Terus yang kedua, physical touch. Physical touch itu
gimana merasa kalau dia dicintai dari dia disentuh gitu kan. Nah, balik lagi ke cara yang kayak tadi. Jadi anak tuh punya cara untuk narik orang yang ada di sekitarnya untuk tahu nih kalau bahasa cintanya kayak gini. Misalnya tuh anak-anak suka minta langsung dipeluk, misalnya minta langsung dicium, atau misalnya main kejar-kejaran. Kita diajak main kejar-kejaran, kita diajak kayak apa ya, main tangkap-tangkapan kayak gitu-gitu. Jadi ada sentuhan fisik yang terjadi antara anak sama orang tua atau sama pengasuhnya. Ngasuh. Atau kayak misalnya dia bangun tidur terus kayak minta dipeluk gitu kan, atau kayak baru pulang sekolah salaman dipeluk kayak gitu. Itu ponakanku banget. Bener-bener ponakanku gitu. Tidur langsung biasanya tuh minta. Jadi tindakannya tuh langsung minta dipeluk gitu. Iya. Kalau nggak nangis. Ya, pokoknya biasanya diminta gitu anak-anaknya. Itu salah satu cara buat tahu si anak ini untuk bahasa cintanya seperti itu. Tapi lihat lagi kan durasinya dia minta itu sesering apa. Karena kan siapa yang nggak suka dipeluk gitu kan. Iya. Tapi lihat lagi durasinya, nggak semua anak suka untuk sering-sering dipeluk. Iya. Tapi mungkin sebagai orang tua atau pengasuh atau keluarga, kita mesti lihat juga kali ya kayak sentuhan yang seperti apa sih yang dipengenin oleh anak gitu. Misalnya kayak ketika dia udah beranjak usia SD, kadang ada anak-anak itu nggak suka digandeng kemana-mana, atau kayak dia malu malu di depan teman-temannya diciumin terus gitu. Benar, kayak ponakanku gitu. Gimana? Dulu waktu dia sampai usia kurang lebih 3 tahun masih mau kan apa-apa dipeluk, jalan terus lari ketemu dipeluk kayak gitu. Sekarang udah usia 6 tahun, dia usia 5 tahun udah gak mau kayak gitu lagi, kecuali dia lagi sedih, atau lagi di jalan aja sekarang udah jarang yang pakai gandengan tangan. Kalau dulu kan sering banget. Iya. Masih usia 3 tahun, 4 tahun masih sering kemana-mana minta digandeng. Kalau sekarang udah gak mau, udah jarang banget lah minta digandeng kan. Dan umurnya makin banyak gitu, makin beda dia minta kebutuhannya tuh makin beda. Misalnya kayak ada yang bisa merasa ditos aja tuh udah seneng gitu. Benar. Ada sentuhan fisik yang anak tuh langsung merasa down, merasa tidak disayangi ketika kita lakukan. Apa itu? Pukulan sama ancaman. Gitu. Tamparan, pukulan sama tamparan. Gitu. Iya, kadang gini loh, kadang ada orang tua atau siapapun itu, ketika mereka memukul atau mencubit anaknya, itu tak peringatan kepada anaknya, terus dia menganggap ini salah satu bentuk kepedulian dia terhadap anak gitu. Tapi sebenarnya hal itu berdampak negatif juga kan kepada anak. Buat anak-anak dengan bahasa cinta kayak gitu, sekali dia dapat pukulan itu apa ya, dia tuh langsung merasa tidak dicintai gitu loh. Oke. Yang ketiga itu pemberian hadiah. Ya, gimana itu kalau pemberian hadiah bahasa cintanya? Iya, kayaknya sih pada umumnya kayaknya semua anak-anak suka ya. Siapa sih yang nggak suka dikasih hadiah? Aku pun suka dikasih hadiah. Cuman mungkin kita bisa lihat kalau anak-anak yang suka dikasih hadiah itu dari respon dia. Misalkan ketika kita jalan-jalan nih sama anak-anak, terus dia kepikiran atau dia nyeletuk, dia bilang, oh ini ada kesukaan tante Bebe gitu loh, gimana kalau kita beliin ini buat tante Bebe. Nah bisa jadi love language-nya dia itu hadiah. Iya, benar gitu. Terus untuk pemilihan hadiah buat anak-anak, menurut aku sih anak-anak tuh nggak ngelihat dari harga gitu loh. Beda mungkin ya love language-nya anak-anak. Beda nih love language-nya hadiah buat anak-anak sama orang dewasa. Iya, kayak dikasih permen aja tuh udah seneng ya. Kalau anak-anak tuh kan harga nggak penting, mereka juga nggak ngerti harganya berapa. Yang penting
benda itu atau sesuatu itu yang dia suka, tas snack yang dia suka, permen yang dia suka, mainan yang dia suka, kayak gitu. Itu hadiah. Dia ngerasa dicintai dengan pemberian hadiah itu. Iya. Kalau tiba-tiba dikasih hadiah tanpa momen-momen tertentu gitu, wah, responnya kayak gimana nih gitu kan? Kalau misalnya dia excited banget kan, wah aku dapat ini, makasih mama, kayak gitu, makasih tante, kayak gitu, aku dikasih ini, kayak gitu. Kan kelihatan kalau dia emang seneng banget dikasih hadiah. Soalnya ada juga yang dikasih hadiah, bukannya dia nggak seneng nih, wah makasih, cuman gitu aja gitu loh. Iya, tapi dia nggak notice selanjutnya. Oh, dulu tante Dian, tante Yaya pernah ngasih aku hadiah. Dia nggak bakal notice kalau emang rasa cintanya itu bukan gift. Kalau ponakanku excited sama hadiah, dia masih inget benda yang dia pernah dikasih itu masih inget dan masih disimpan. Nah itu salah satu cirinya kalau misalnya waktu ini kayak gitu. Anak suka dikasih, anak punya bahasa cinta, dikasih hadiah tuh respon setelah dikasih hadiahnya berarti ya Mbak? Respon setelah dikasih hadiah juga. Oh ini dulu pernah. Oh dulu tante Yaya pernah ngasih aku ini kayak gitu. Oh diingat terus gitu ya? Iya diingat. Beda kalau misalnya gini, ini kan tadi anak ya. Kalau yang lebih besar lagi dia akan melihat makna dari hadiahnya. Jadi misalnya nggak cuma dikasih, tapi ada momennya gitu. Iya, kayak dia benar-benar ngerasa dicintai ketika orang tua itu nginget ngasih hadiah. Kayak misalnya nih, kalau tadi kan kebanyakan yang kita bahas mungkin anak di bawah 6 tahun atau 7 tahun kali ya, kayak anak TK gitu kan. Nah, kalau anak SD misalnya nih, kayak misalnya ketika terima raport, terus dapat ranking atau dapat juara gitu, dan kita kasih hadiah sebagai bentuk cintanya kita, atau kita mungkin bakalan ngasih sesuatu hal, misalnya kayak kado yang dia senangi, dan dia bakal ngerasain dicintai saat itu. Begitupun sebenarnya kalau kita ngasih pujian, nah ini udah masuk ke word affirmation. Jadi intinya kalau word of affirmation, ya benar gak sih? Ya pokoknya kata-kata afirmasi itu bisa kita lihat dari seberapa sering anak atau orang itu minta kita ngobrol sama dia misalnya, atau misalnya kita ngasih kata-kata yang membuat anak itu merasa senang gitu. Tapi ya semua anak-anak kan suka dipuji ya, pada dasarnya pasti semua anak-anak suka dipuji gitu. Tapi ada bedanya tuh untuk hal-hal yang tidak wajar gitu. Misalnya pasti biasa kita dengar nih, anak-anak dikasih bekal, terus di bekalnya ada notes kayak gitu. Sesimpel selamat makan kayak gitu, selamat belajar, semoga yang rajin ya belajarnya di sekolah, misalnya kayak gitu juga. Anak-anak tuh merasa dihargai gitu loh. Misalnya ini bekal buat anak ke sekolah ya, dalam konteks. Kalau misalnya kayak anak-anak di bawah usia 6 tahun, afirmasinya tuh misalnya lagi main, atau kayak Mbak Dian lagi mewarnai, lagi gambar. Ya walaupun mungkin kita lihatnya gambarnya tuh nggak gimana ya, tapi kalau kita bilang, ih bagus banget gambarnya, ini warna apa, jadi kayak intonasi juga. Jadi ada intonasi yang kita pakai tuh yang menyenangkan gitu loh. Kayak, ini gambarnya bagus banget, ini warnanya warna apa aja, jadi kayak enak gitu loh anak ngobrolnya. Jadi anak tuh merasa, oh aku dihargai gitu. Kayak misalnya gini nih, ponakanku tuh suka banget mewarnai. Jadi kayak entah di kertas lah, entah di meja lah, pokoknya dia mewarnai dimanapun. Gitu ya. Informasi usianya masih 3 tahun. Nah, jadi dia tuh lagi seneng-senengnya coret-coret apapun itu. Nah di situ momennya ketika dia habis nyoret, dia akan langsung ngomong, lihat kayak gitu.
lihat ini. Nah, kita tuh pasti langsung mengapresiasi gitu kan. Jadi ketika diapresiasi tuh kita ngeliat muka anaknya itu seneng gitu loh. Iya. Nah, jadi kayak itu salah satu bentuk word affirmasi, kita bilangnya, wih bagus banget coretannya, kayak gitu. Kayak gitu sih kalau aku. Iya. Tapi Atau mungkin bisa kalau juga ditambahin misalkan kalau mau tidur ya, kalau mau tidur sebelum tidur Dongeng. itu diomongin, tante sayang sama Azam ya. Iya. Tante Azam namanya. Iya. Diomongin kayak gitu loh. Tante sayang sama Azam, mama sayang sama Azam, misal kayak gitu. Kalau mau tidur dielusin. iya. Secara tidak langsung dengan kita memberikan afirmasi ini juga meningkatkan kepuasan dan memberikan reward juga nggak sih kepada anak-anak. Terus nanti perilaku yang baik itu juga akan konsisten untuk Meningkatkan dilakukannya. perilaku positif. Iya, Ya benar-benar. benar. Nah, terus yang terakhir ini act of service. Itu kayak biasanya nih anak-anak yang bahasa cintanya act of service ini, dia butuh banget untuk kita layani. Anak lagi bikin PR misalnya, atau bikin tugas sekolah di rumah. Nah, anak dengan tipe yang seperti ini bakalan merasa dicintai ketika si orang tua atau pengasuhnya bantuin dia bikin PR, kayak nanyain, kamu kesulitan di mana? Kamu butuh mama bantu apa? Nah, secara tidak langsung anak ini ngerasa, oh, orang tuanya benar-benar peduli nih, sayang sama dia, mau bantu dia. Atau misalnya kayak anak kecil yang mau pup ke kamar mandi misalnya. Mau pup ke kamar mandi, tapi dia takut ke kamar mandi. Biasanya kan anak kecil gitu ya, kayak takut ke kamar mandi sendiri. Nah, dia butuh orang tua yang mau ngegandeng dia ke kamar mandi, bantuin dia buka celana, dan sampai dia pup gitu loh. Atau dengan musim pandemi kayak gini kan kalau setiap keluar perlu pakai masker kan ya. Oh iya, benar. Tuh sekali-sekali dibantuin, dipakein maskernya. Meskipun dia sendiri juga bisa sih. Soalnya kan dipakein maskernya gitu. Benar, Itu mau berangkat. Itu hal sederhana tapi mungkin bagi anak-anak, waduh orang tua aku perhatian nih kayak gitu. Iya, benar. Tapi sebenarnya kalau kita lihat-lihat ya, bahasa cinta anak ini hampir mirip-mirip nggak sih? Pada dasarnya semua anak itu memiliki kelima-lima bahasa cinta tersebut, tapi mana yang dominan itu yang menjadi bahasa cinta anak yang mesti kita kenali. Misalnya nih contohnya, kalau anak yang bahasa cintanya itu quality time dan physical touch misalnya. Nah, dia bakal selalu minta temenin sambil digendong atau sambil digandeng gitu. Atau misalnya kayak mau tidur, dia butuh ditemenin, terus dikelonin atau dibacain dongeng kayak gitu. Nah, kemarin tuh aku denger ya satu video dari ustazah gitulah pokoknya guys. Terus dia bilangnya dari 5 bahasa cinta itu setidaknya tuh anak punya 2 dari dia usia 3 tahun sampai gede. Jadi usia 1 sampai 3 tahun itu kita sebagai orang di sekitarnya harus memupuk bahasa cinta itu. Kalau bahasanya tuh ada tanknya gitu. Jadi ada tangki bahasa cinta gitu. Kayak semacam wadahnya dari gitu ya. tangki iya, macam wadahnya. Jadi umur 1 sampai 3 tahun itu harus dipupuk dulu nih. Jadi semua anak kayak yang Debbie bilang tadi, semua anak tuh punya gitu kelima-limanya. Jadi kita harus pupuk dulu, nanti usia 3 sampai dia dewasa baru ketahuan yang mana sih sebenarnya yang dominan sama si anak sih. Ada 2 setidaknya gitu. Nah, kita udah bahas nih 5 bahasa cinta beserta contoh-contohnya juga. Nah, kayak tadi ada quality time, physical touch, word affirmation, gift, dan act of service. Nah, di sini sebagai orang tua atau pengasuh, kita nggak bakalan bisa langsung nanya ke anak-anak, oh, kamu bahasa cintanya apa? Kamu sukanya apa? Nah, kita nggak bisa langsung nanya seperti itu ke anak-anak. Butuh trik gimana caranya kita sebagai orang tua atau orang dewasa itu mengetahui
bahasa cintanya anak. Nah, banyak hal-hal yang bisa kita lakuin, seperti contoh kita mengamati, mendengar, terus juga segala macamnya. Nah, kalau dari Mbak Dian sama Yaya, gimana sih cara menemukan bahasa cinta anak-anak atau ponaan yang teman-teman punya? Kalau aku tips untuk menemukan bahasa cinta anak ya, pertama kayaknya kamu sebut deh, mengamati dan mendengar. Iya. Iya, amati perilaku anak, apa yang biasa dia sampaikan, apa yang dia lakukan, dengarkan permintaan mereka dan dengarkan keluhan mereka. Misalnya nih, dengarkan permintaan ya. Biasanya anak tuh akan mengutarakan gitu. Jika ia sering meminta melakukan aktivitas bersama, dia bakal bilang atau bakal ngajak gitu kan, ngajak bermain bersama, ngajak jalan-jalan bersama, kayak gitu. Itu dari situ kan udah kelihatan toh. Berarti love language-nya waktu bersama, quality time. Selain kita mendengarkan permintaan, juga perlu mendengarkan keluhan. Biasanya kan kita nyampein tuh katanya kita mau jalan-jalan. Hal-hal apa nih yang biasa sering dikeluhkan itu? Aktivitas yang seharusnya dilakukan, tapi itu nggak dilakukan gitu loh. Keluhan mereka di mana? Oh, berarti kan itu bikin dia kecewa. Berarti kan di sisi lain sesuatu itu sebenarnya hal yang sangat ia senangi, tapi nggak ia dapatkan. Bisa dari mendengar keluhannya ataupun mendengar permintaannya. Jadi sebagai orang dewasa kita perlu memperhatikan dengan mengamati perilaku dan lebih mendengarkan apa yang disampaikan anak-anak. Kalau dari aku, karena kebetulan ponakanku tuh kan masih kecil ya, semuanya dia masih kayak membutuhkan lima-limanya itu. Tapi yang aku tahu ketika kita pengen mencari tahu anak ini bahasa cintanya di mana, ya benar sih kita harus merhatiin dalam durasi tertentu anak itu seringnya minta apa gitu, minta dipujikah, minta ditemenin-kah. Untuk anak-anak yang misalnya usianya udah agak gede, anak yang bahasanya udah bagus gitu, kita bisa kok dengan minta kamu merasa, misalnya ditanyain ya, misalnya kita sebagai apa sih, sebagai tante, tante tuh sayang sama kamu gitu kan. Kamu merasa tante sayang kamu pas tante lagi apa gitu misalnya. Itu bisa kita nanya kayak gitu, tapi pastikan lagi kalau anaknya sudah bisa kita ajak bicara dengan dua arah gitu. Terus juga mungkin bisa nih dengan kita memberikan beberapa pilihan kepada anak-anaknya. Misalnya, kamu kalau habis mandi mau tante ajak jalan-jalan atau mau beli mie atau mau beli makanan gitu. Oh, jalan-jalan beli mie. Berarti dia punya dua bahasa cinta gitu kan. Atau kalau seandainya dia memilih, oh aku mau dibeliin makanan tante, oh berarti kemungkinan besar nih anak memiliki bahasa cinta gift atau hadiah. Atau misalnya kayak si anak pengen layanan juga bisa. Layanan juga bisa. Jadi kayak kalau habis mandi aku pengen ditemenin pergi naik sepeda, oh berarti dia butuh quality time atau layanan juga nih. Berarti dia butuh itu dan dia ngerasa benar-benar dicintai ketika kita memberikan itu kepada dia. Dan hal ini juga benar kayak yang dibilang Yaya sebelumnya, dilihat juga durasi dan seberapa sering dia meminta hal tersebut. Nah, oh iya pun juga di suatu website yang saya dapat websitenya dari teman-teman semua juga. Websitenya itu 5 love language ya, kayak 5lovelanguage.com. Nah, di sana teman-teman, para bapak-bapak, ibu-ibu, tante-tante semua juga bisa ngeliat nih bagaimana cara menemukan love language anak, terutama untuk anak umur 8 hingga 12 tahun ya. 9 atau 8 apa 9? Iya, 8 apa 9 sampai 12 tahun. Nah, itu udah bisa kita berikan semacam tes. Kayak anak disuruh memilih antara A atau B. Nah, nanti di sana kita bakalan keluar hasil mana yang dominan. Pun kalau untuk anak di bawah
9 tahun atau 8 tahun. Untuk anak-anak dia udah bisa menulis lah atau menggambar misalnya. Biasanya itu anak TK ya, anak umur 5 tahun sampai 8 tahun. Itu kita bisa lihat dari gambar yang dia bikin. Kayak kita tuh tidak membatasi dia mau gambar apa. Kita minta dia untuk menggambar sesuatu. Terus nanti di sana kita lihat, oh di gambarnya itu terlihat si anak lagi pergi jalan-jalan bareng orang tuanya. Oh berarti sudah tidak langsung nih anak kemungkinan besar bahasa cinta yang dominannya itu adalah quality time atau physical touch. Misalnya di gambarnya itu lagi digandeng nih sama orang tuanya. Itu bisa jadi tuh anak-anak bahasa cintanya quality time and physical touch gitu. Oh iya, seiring berjalannya usia bahasa cinta ini bisa berubah nggak sih? Kalau yang aku lihat dari sumber sebelumnya ya, nah katanya tuh cenderung dominan gitu. Cuman perilaku yang dia harapkan itu yang beda. Misalnya ketika kecil kan dia senangnya dipeluk kayak gitu. Nanti ketika dia besar usia SD misalnya dia lebih seneng kalau salim kayak gitu. Sentuhannya udah beda lagi ya, language-nya sentuhan. Atau misalnya kalau peluk ya, mungkin waktu kecil dia dipeluknya erat gitu, erat. Nanti ketika dia udah bertambah usia, peluknya beda lagi. Misalnya kayak ibu sama anak yang udah sama anaknya yang sudah dewasa gitu. Cara meluknya tuh beda. Jadi cara meluknya tuh punggungnya ditepuk lebih gede tepuk bahkan di meluk ya gitu. Jadi cenderung konsisten, tapi cara dia meminta di harapan dia itu beda. Harapan diberikan bahasa perilakunya yang beda. Terutama untuk anak dan orang tua yang beda jenis kelamin ya, misalnya kayak ayah ke anak perempuan atau kayak ibu ke anak laki-laki. Oke, sekian dulu sharing kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Yaya dan Mbak Dian yang udah mau sharing bareng kita semua. Yaya di Makassar, Mbak Dian di Surabaya, aku di Padang. Wow, ini kita dihubungkan oleh 3 pulau di Indonesia. Semoga sharing kita kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa buat teman-teman di like, comment, and subscribe. Dan see you in the next video. Dadah!